Nah, Bapak Ibu, saya ambil sama ya dengan SBU. Saya akan bacakan nih, satu ayat saja. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baik, kalau kita lihat pasal atau kita baca pasal pertama dari Efesus 5 ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu, di suratnya Paulus bilang begini, bahwa ini surat ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Artinya surat ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kurang lebih sama dengan kita ya. Tapi mungkin mereka nggak naik CD gitu. Namun pertanyaan begini, kenapa ya orang yang sudah percaya kok bisa-bisanya disebut bodoh? Dalam perikop ini kan, dalam pasal 5, dalam ayat 17 ini, Paulus bilang, kamu jangan bodoh katanya. Ada satu pertanyaan jujur, sebetulnya kapan kita orang percaya menjadi bodoh di hadapan Tuhan? Nah, Tuhan Yesus berkali-kali nih bilang, siapa sih yang bodoh itu? Yang seperti apa orang bodoh itu? Ya, mereka yang ingin bersih dari luar, tampak bersih dari luar, tapi tidak bersih dari dalam. Lukas 11 ayat 40. Atau mereka yang lebih mementingkan harta mereka daripada jiwa mereka. Seperti yang dinyatakan dalam Lukas 12 ayat 19-20. Atau mungkin juga seseorang yang lancang mengambil alih hak seorang imam. Seperti ketika Saul ambil alih peran Samuel, membuat korban bakaran. Samuel bilang, perbuatanmu itu bodoh, kamu tuh bodoh. Kenapa itu bodoh? Karena korban bakaran dengan binatang yang pasti tidak bercacat itu menjadi sia-sia. Nah, dalam sudut pandang perjanjian baru, imam kita kan adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita mengambil alih peran Yesus, Tuhan Yesus, yaitu banyak ya, menghakimi, atau sering kita dengar istilah mencuri kemuliaan Allah, katanya ini yang sering kita dengar di jemaat. Lalu banyak itu. Ketika kita lancang, seperti Saul, sebab itu Samuel bilang, kamu bodoh, katanya gitu. Nah, tadi mencuri kemuliaan Tuhan yang dalam perspektif penjajahan baru, imam kita itu kan Yesus. Saya merasa juga ada kalanya saya juga lancang mengambil alih hak Tuhan gitu ya. Apakah itu menghakimi, mencuri kemuliaan gitu. Katakanlah misalnya dalam satu kelompok musik ya, atau kelompok puji-pujian, kelompok puji-pujian yang mengaransir sedemikian hebatnya gitu ya, berlatih habis-habisan dan berusaha menyanyi sekeren mungkin untuk mempesona jemaat. Artinya mereka menjadikan diri mereka pusat daripada puji-pujian itu dan bukan Tuhan. Maka semua yang sebenarnya baik, aransemen yang diusahakan baik, latihan habis-habisan, seragam segala macam yang dipersiapkan, itu menjadi sia-sia. Karena mereka menggeser Tuhan dari tahta pujian. Karena Tuhan hanya bertakhta di atas pujian. Menggeser itu dengan mereka yang menggantikan posisi itu. Jadi ya, Bapak Ibu, itu hal yang mungkin kita nggak sadari, saya nggak sadari, tapi ya saya sih ada kalanya mengalami itu. Nah, dan mungkin itu terjadi juga ya di lingkungan kita ketika kita berjemaat. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu namanya tindakan bodoh. Tadi dikatakan ya, bahkan
Roma 1 ayat 21 bilang begini ya. Satu contoh lain tentang gimana seorang percaya bisa ngedadak jadi bodoh gitu. Nah, Roma 1 ayat 21 bilang, yaitu ketika seseorang mengenal Allah tapi tidak memuliakannya. Gitu. Dia mengenal Allah tapi dia nggak memuliakannya. Dan bisa saja kita mengenal Allah ya lewat berbagai pengalaman iman atau keajaiban yang kita alami. Tapi di luar itu kehidupan kita nggak memuliakan Tuhan. Atau kita malah memuliakan capaian-capaian kita. Kita memuliakan status, harta, kedudukan. Sehingga kita sulit untuk merendahkan diri. Kita mengenal Allah, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Tapi kadang-kadang kita aktif dalam pelayanan yang kita memuliakan pelayanan kita. Gitu. Kita belajar dari Paulus ya. Dia bilang, aduh apa yang saya lakukan ini katanya. Paulus bilang gitu. Waktu awal-awal Paulus melayani dia bilang, aku adalah seorang rasul. 7 tahun kemudian gitu ya, dia bilang, dari semua rasul itu aku yang paling hina. Jadi dia nggak memuliakan pelayanannya dia. Lalu dia bilang lagi nanti lain kali, 7 tahun kemudian apa ya? Dari semua orang kudus, aku yang paling hina dia bilang. Nah, jadi Bapak Ibu, kebodohan itu bisa datang kepada kita tanpa kita sadari. Nah, Roma 1:71 menolong kita untuk mengerti kapan kita jadi bodoh. Ya, di samping Efesus 4 tadi ayat 17. Ketika seseorang mengenal Allah, tapi tidak memuliakannya. Nah, saya ungkapkan lah ya beberapa kebodohan, kekonyolan yang eh, terjadi ya. Ya, saya bisa bilang gini karena itu, ya saya pernah berada dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mari kita kembali ke Efesus 5:17. Tadi dikatakan, jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah, ini saya ulang nih, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Artinya, kebodohan-kebodohan tadi yang dicontohkan itu bisa menghalangi kita untuk mengerti kehendak Allah. Sekalipun kita banyak tahu soal kehendak Allah, baik itu lewat firman, khotbah, lewat pendidikan, teologi ya, lewat ya banyak hal ya, lewat baca-baca buku-buku rohani dan segala macam. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang besar ya antara tahu dan mengerti kehendak Allah. Tahu itu biasanya hanya sampai di kepala kita. Mengerti itu, dia mengendap di dalam hati dan kalbu kita. Kalau tahu, ya kita bisa isi banyak pengetahuan tentang Tuhan, bahkan tentang kehendaknya. Tapi kalau itu nggak mengendap dalam hati kita, dalam kalbu kita, itu akan susah terjadi perubahan. Bisa terjadi perubahan, tapi perubahan dari luar. Seperti Yesus yang bilang tadi kepada orang Farisi. Kamu tuh cawan, bagian luarnya kamu bikin bersih, dalamnya enggak. Dia bilang gitu. Ya toh? Nah, jadi ketika itu mengendap dalam hati atau kalbu kita, itulah yang melakukan perubahan. Nah, perubahan yang dari dalam tentunya. Ada satu pengalaman juga ya di Alkitab antara tahu dan mengerti. Kita ingat ya murid-murid Yesus, satu ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini bait Allah ini akan diruntuhkan dan nggak ada satu batu yang tersisa. Mereka nggak ngerti. Namun mereka baru mengerti ketika Yesus pada hari yang ketiga bangkit setelah itu. Dan salah seorangnya yang mengerti itu, seperti sampai Thomas akhirnya mengatakan, ya Tuhanku ya Allah. Lalu dia tahu, oh ini nih, Tuhan dan Allah itu nggak bisa mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingat nih ya, dulu waktu saya masih presbiter, saya selalu punya jam doa, syafaat ya. Ya seperti biasa gitu, saya bersyafaat gitu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, 60% dari syafaat saya itu
saya selalu minta sama Tuhan, ubahkan banyak hal dan ubahkan banyak orang. Dan itu berjalan di periode pertama saya selama 4 tahun. Sampai satu waktu, ketika saya selesai berdoa gitu ya, karena makin lama tuh doanya makin panjang, bukan berarti saya ingin doa panjang, karena rasanya tantangannya gitu, keinginan untuk satu perubahan itu makin banyak. Jadi doanya ya makin panjang gitu. Nah, satu waktu ketika saya selesai berdoa, bersyafaat itu di tahun keempat periode pertama pelayanan saya, setelah saya selesai, amin, eh, ada impresi yang begitu kuat di hati saya, bilang begini, berubah, berubah, kamu ingin orang-orang semua berubah, berubah. Kamu ingin atmosfernya berubah. Ada satu impresi kuat yang terjadi di hati saya waktu itu, kamu aja dulu yang berubah. Saya kaget ya kan. Nah, saya bilang, berubah apanya ya Tuhan? Saya bilang gitu. Eh, saya merasa sudah sedemikian rupa ya menjaga hidup saya. Saya rajin baca Alkitab dan publikasi-publikasi rohani lainnya. Saya berusaha sedemikian rupa menjaga disiplin rohani. Bahkan sering 1 atau 2 minggu sebelum saya menjadi melaksanakan atau menjadi pelayan firman, saya doa, saya puasa gitu ya. Saya disiplin dalam persembahan. Saya menjaga disiplin dalam pelayanan gitu. Jadi saya heran waktu ada impresi dan saya yakin itu dari Tuhan. Di dalam hati saya yang begitu kuat, kamu aja tuh yang berubah. Saya heran apa yang harus saya rubah ya. Lalu muncul satu kesan yang kuat di hati saya. Satu impresi yang kuat. Impresi berikutnya bilang begini, kamu berubah mengasihi mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya shock. Dan saya terharu. Dan terus terang saya merasa, aduh saya sebodoh ini di hadapan Tuhan. Saya juga bertobat akhirnya ya. Saya bertobat saat itu. Nah sejak saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa saya pun berubah. Pantesan ya, selama 4 tahun itu, saya merasa ada kelelahan rohani. Karena saya berusaha mengendalikan hasil lewat doa-doa saya. Kenapa? Karena saya nggak mengerti kehendak Allah. Saya nggak mengerti kehendak Tuhan. Tuh. Nah, situ saya disadarkan juga bahwa iblis itu bisa bekerja melalui tindakan yang nampaknya rohani. Kita ingat ya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menderita dan mati. Lalu begitu secara epik Petrus bereaksi dalam satu sikap yang kelihatannya berempati, satu sikap yang sangat rohani ya. Bahkan kelihatannya itu seperti sebuah doa gitu. Petrus bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Dan sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Tapi apakah Tuhan Yesus enggak bilang? Tapi Tuhan Yesus bilang, waduh Petrus terima kasih ya. Kamu penuh dengan belas kasihan. Tapi justru sebaliknya Tuhan Yesus malah bilang, enyah kau iblis. Itu kenapa? Karena Petrus enggak mengerti kehendak Allah. Bahwa Tuhan Yesus diutus untuk menderita dan mati bagi dunia ini. Gitu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita setuju bahwa pelayanan adalah juga ibadah, belakangan saya baru mengerti loh. Surat Paulus dalam Roma 10 ayat 2 dan 3 bilang begini, mereka berusaha beribadah kepada Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu dia. Dan itulah yang terjadi pada saya ya, ketika itu. Bahkan ya, sekali-sekali juga masih terjadi belakangan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh banyak tahu tentang kehendak Tuhan. Tapi itu nggak cukup. Kita perlu mengerti, karena mengerti adalah ciri daripada kedewasaan. Anak-anak tahu tiap hari dia harus pergi ke sekolah. Tapi nanti ketika dia dewasa, baik ketika dia berhasil ataupun ketika dia gagal, baru dia mengerti, oh betapa pentingnya pendidikan itu. Gitu kan? Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, contoh ya misalnya katakanlah,
di Alkitab itu sering, pujilah Tuhan. Lalu di gereja kita memuji Tuhan. Kenapa? Ya di Alkitab bilangnya begitu. Itu kita hanya mengerti itu sebagai sebuah informasi. Jadi gereja, di ibadah lainnya kita memuji Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, pujian kita akan berubah. Kenapa? Karena kita mengerti gitu ya, bahwa Tuhan tidak mungkin memuji dirinya sendiri. Yang sering memuji diri sendiri siapa? Ya manusia ya. Nah, dengan sendirinya kita mengerti kenapa Tuhan meminta kita memuji Dia. Atau katakanlah ketika kita memberikan persembahan, gitu kan? Ya kita kasih persembahan berdasarkan kebiasaan, ya kan? Informasinya begitu yang kita dapat dari orang tua, dari sekolah minggu. Lalu ada lagu-lagu lagi kan kalau mau kasih persembahan, berilah persembahan, ya kan? Beri dengan rela, itu saya ingat ya. Nah, kita lakukan itu karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Kita kasih kolektor. Tapi kalau kita mengerti kehendak Allah tentang persembahan, misalnya kolektor itu, supaya hati kita tidak terikat kepada uang dan harta. Sehingga terbangunlah dalam diri kita itu kemurahan hati. Nah, kemurahan hati itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu. Saya nggak ngerti berapa puluh tahun, saya juga salah ya. Oh, itu kan bagus ngasih ya. Tapi saya nggak ngasih with understanding gitu. Nah, kita memberi persembahan bukan karena Tuhan perlu uang ya. Yang perlu uang itu pekerjaan Tuhan. Yang perlu persembahan itu pekerjaan Tuhan. Tapi di balik uang itu, di balik kolektor kita itu, kita sedang membangun kemurahan hati. Dan itulah yang menurut Galatia, kemurahan itu adalah buah-buah roh. Dan itu merupakan persembahan sejati kepada Allah. Dan demikian kalau ketika kita mengerti ya, kita kembali lagi, ayat 17, menekankan kalimat berikutnya, usahakanlah mengerti kehendak Allah. Kata usahakanlah berarti apa? Diperlukan satu tindakan aktif. Dan saya ulang nih, usahakanlah mengerti kehendak Allah. Jadi ini usahakanlah artinya diperlukan satu tindakan aktif. Usahakanlah juga berarti itu tidak terjadi secara instan, tapi memerlukan latihan dalam proses panjang manusia baru melalui jatuh bangun. Bahkan sampai hari ini saya masih mengalami itu. Jatuh bangun juga ya. Nah, saya belakangan baru kita mengerti deh. Aduh, iya ya, coba saya mengerti dari dulu. Kan namanya yang nggak enak dalam hidup itu adalah menyesal kan. Nah, toh kadang-kadang kita sering nyanyi di gereja ya. Bahkan kita nyanyi di gereja. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tapi kita nggak mau mengikuti prosesnya sepanjang kehidupan kita di bumi. Baik melalui pujian, melalui doa, melalui pelayanan kasih, melalui ketaatan. Dalam jatuh bangun kita nggak mau ikut prosesnya. Kita hanya bisa nyanyinya. Tuhan ajarkanlah kehendak. Sering nyanyi itu kan di gereja atau ya di ibadah-ibadah lah. Nah, tapi sebetulnya kita lakukan itu, nanti lama-lama kita ngerti apa ya. Kita hidupi lagu itu, kita lakukan itu karena kita ingat sama janji Tuhan Yesus ya. Apa yang engkau ikat di bumi akan diikat di sorga. Dan semua perbuatan-perbuatan itu tadi ya, kita berinteraksi dengan firman, memuji Tuhan, pujian, doa, pelayanan kasih dan ketaatan itu sebetulnya itu merupakan nutrisi ya, bagi terbentuknya roh yang sehat. Karena hanya roh yang sehat yang akan memudahkan keintiman dengan Tuhan, yang di dalamnya akan terasah kepekaan rohani kita untuk mengerti kehendak Allah. Itu saja Bapak Ibu, saudara kekasih yang bisa saya bagikan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.